Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Machine Learning. Kita masuk ke tentang data ya. Kita akan membahas tentang data dulu, karena data ini jadi hal yang krusial, menjadi bagian yang krusial untuk machine learning ya, karena sumbernya adalah dari data. Machine learning dapat memprediksi sesuatu, dapat menunjukkan suatu pola, itu karena adanya data. Oke. Menurut Matt Easton, data itu adalah sekumpulan fakta. Contoh adalah angka, kata-kata, pengukuran, hasil observasi, atau hanya sekedar deskripsi aja. Nah, sederhana aja datanya. Saya rasa tidak ada ambiguitas atau pemaknaan ganda tentang data ini. Nah, data sendiri dibagi menjadi beberapa jenis. Ya, ada dua tipe secara umum. Yang pertama adalah kualitatif. Kemudian yang kedua itu adalah kuantitatif. Kalau kualitatif itu sifatnya tidak terukur. Kalau kuantitatif sifatnya adalah terukur. Contoh yang kualitatif adalah the learning was exciting, atau sesuatu yang pembelajaran ini menarik. Nah, itu berupa kata-kata, baik itu teks atau audio atau video, itu sifatnya kualitatif. Sedangkan untuk kuantitatif yang sifatnya adalah terukur, mempunyai nilai ya. Ada lagi bagian-bagiannya, dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama biner. Untuk biner itu adalah semua data yang memiliki dua nilai yang contoh yang true, false, yes, no, male atau female, atau gampangnya data yang punya dua nilai saja, true, false, yes, no, male, female. Kemudian discrete ini contoh adalah kalau dia mempunyai nilai berupa angka, kemudian dari nilai satu ke nilai yang lain jaraknya sama. Ini contoh. Dari minus 1 ke 0, kemudian 0 ke 1, itu jaraknya 1 semuanya. Jadi jarak antara satu nilai ke sebelah kiri atau ke kanan itu ukurannya sama. Jaraknya sama ya. Jadi discrete itu seperti step. Tahapan-tahapan yang dari satu nilai ke nilai yang lain secara terurut itu nilai ukurannya sama, jaraknya sama, itu discrete. Ini paling gampang, discrete ini seperti bilangan bulat yang terurut. Nah, itu discrete. Kemudian tipe data yang berikutnya adalah continuous, atau sering kita temui di bahasa program itu integer. Kalau continuous berarti ya semua nilai yang tidak terhingga, mulai dari 0, minus 0, nilai floating point ya, nilai desimal 0, 1, berapa sampai tidak terhingga, itu continuous. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah kategorikal. Nah, dibandingkan dengan yang ketiga, yang biner, discrete dan continuous, maka kategorikal ini adalah nilai kuantitatif yang tidak bisa diukur sebenarnya. Dia punya nilai tapi tidak terukur. Jadi ada dua nilai ya. Yang simbolik itu lebih ke nominal sebenarnya. Jadi nominal ini kayak contoh warna merah, hijau, atau huruf kelompok kelas A, B, atau C. Jadi kalau dibandingkan antara merah sama hijau itu nggak ada bedanya. Ya hanya beda warna. Yang merah apakah lebih besar dari hijau? Ya tidak bisa dibandingkan. Kemudian apakah A lebih besar dari B? Ya tidak bisa dibandingkan. Secara kontekstual tidak bisa dibandingkan ukuran besar kecilnya. Nah, sedangkan tipe yang satunya, kategorikal yang satunya, ini lebih ke nilai-nilai yang bersifat simbol tapi bisa diurutkan. Contoh kelas 1, kelas 2.
di SD kelas 1 dan kelas 2. Maka kelas 2 itu lebih besar, lebih tinggi derajatnya lebih daripada kelas 1. Begitu pula dengan yang low, medium, dan high. Maka kita bisa urutkan ini. Maka urutannya adalah kalau dari yang terkecil sampai yang terbesar, low itu yang paling rendah, medium di tengah-tengah, kemudian high yang paling tinggi. Itu tipe data. Sedangkan untuk bentuk data di sini yang paling gampang untuk kita menggambarkan data itu ya dalam bentuk tabel. Seperti ini tabel ya. Tabular form, bentuk tabel di mana nanti ada baris, ada kolom. Ya, jadi ada baris. Ini dari sini ke sana. Ini barisnya, kemudian ada kolom. Nah, kolom. Nanti apa maksud kolom sama baris? Nanti kita akan bahas di slide berikutnya ya. Kemudian bentuk lain dari data itu adalah dalam bentuk teks. Penyimpanan yang paling sederhana ya, dalam bentuk comma separated values atau CSV. Jadi kalau tadi tabular itu bentuknya berupa sel-sel begini kotaknya. Sedangkan kalau teks berarti antara satu nilai antara baris itu masih tetap dalam bentuk baris begini, tapi antar kolom, kalau di tabel tadi kolom 1, 2, dan 3 itu dipisahkan dengan koma. Ini kolom 1, kolom kedua, kolom ketiga begini. Ini yang CSV. Sebenarnya ada juga tipe data yang lain, bentuk data selain dua ini. Ada JSON atau XML. Kalau untuk di data atau jenis ARFF kalau di WK biasanya. Tapi yang paling sering kita temukan data itu dalam bentuk ini CSV karena paling kecil ukurannya. Nah, kemudian untuk dari mana sumber data? Ada bermacam cara untuk mendapatkan data sebenarnya. Yang pertama adalah melalui eksperimen. Nah, melalui eksperimen ini biasanya kalau data-data biologis, data-data di kedokteran, kemudian data-data geografis, data-data astronomi, fisika, itu melalui eksperimen. Jadi direkam memang hasilnya melalui percobaan, trial dan error atau pengujian-pengujian, dan ada alat ukur yang memang sudah terkalibrasi dengan baik sehingga hasilnya nanti bisa direkam dan nilainya itu dapat dipertanggungjawabkan. Itu melalui eksperimen. Ya, kemudian yang berikutnya adalah melalui sensus. Kalau sensus ini adalah mengumpulkan informasi tadi di mana semua anggota dalam populasinya itu diambil data. Itu sensus. Contohnya adalah voting. Kalau voting kan berarti ya semua orang harus memberikan suaranya. Itu sensus. Melalui sensus ya. Kemudian yang kalau sensus ini sifatnya adalah menyeluruh. Kalau yang sampling itu sifatnya adalah sebagian kecil dari populasinya. Jadi mengambil data itu hanya sebagian kecil atau sampel dari populasinya itu bisa melalui salah satu contohnya adalah melalui survei. Sedangkan yang terakhir adalah ya generated biasa. Umum ini kalau di machine learning kita bisa data itu bisa di-generate dengan aturan-aturan tertentu, dengan rules tertentu dia akan menghasilkan data-data dengan seberan sedemikian rupa. Nah, itu bagian, jadi ini bagian pertama tentang data. Berikutnya di bagian kedua kita akan masuk ke lebih jauh lagi tentang data. Oke. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.